Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video lanjutan dari seri membuat aplikasi Android menggunakan framework Flutter dengan studi kasus pemesanan obat. Pada video sebelumnya, kita sudah membuat halaman keranjang ini ya. Halaman keranjang ini dan datanya juga sudah kita get. Untuk video ini, kita akan membuat lanjutannya dari video sebelumnya. Apa saja yang akan kita buat? Oke, langsung aja kita mulai ya. Baik, di sini teman-teman bisa buka project dari sebelumnya, lalu jalankan aplikasinya ya, dan jangan lupa untuk menjalankan XAMPP-nya ya. Karena jika tidak dijalankan ini, nanti data-data yang ada di aplikasinya tidak akan muncul ya. Untuk pertama, yang akan kita buat adalah nomina ini akan kita buat supaya lebih jelas. Ya, di sini akan kita pisahkan 3 digit terakhirnya ya. Jadi 000 ini seperti ini contohnya. Namun ini kan karena ini menggunakan titik, tapi kita akan menggunakan koma. Oke, caranya bagaimana? Langsung aja teman-teman buka file dari card page-nya. Lalu kita buat atau kita tambahkan di bagian atasnya itu ini ya, apa namanya? Variabel final price, yang mana kita buat formatting menggunakan number format. Maaf, ini seperti ini. Oke, lalu kita tambahkan ini. Variable phrase ini kita implementasikan di nominal ini ya, nominal datanya, yang mana itu terdapat dalam list view builder ya, ini ya. Kita cari yang bagian price-nya. Oke, ini ya, price ini. Teman-teman bisa tambahkan, ini kita hapus dulu ya. Kita hapus, kita tambahkan price, variabel yang tadi kita buat. Lalu format. Nah, di sini bisa masukkan x dot price-nya. Kita save. Nah, di sini error ya. Nah, ini kita parse dulu menjadi sebuah integer ya. Integer parse dot price. Kita save. Oke, sudah muncul ya. Nih. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan seperti IDR ini ya, menggunakan string concat. Oke, ini sudah ya. Selanjutnya kita lihat dalam desain ini ya, user interface-nya. Nah, ini ada dua kondisi dari tampilan keranjang, yang mana satu adalah ketika datanya ada, dan yang kedua adalah ilustrasi ketika datanya tidak ada. Jadi sekarang kita akan buat yang ini untuk materi selanjutnya. Sebelumnya kan itu membuat informasi terkait price-nya ya. Kita tambahkan koma, lalu kita tambahkan string concat ya di sini. Nah, selanjutnya kita akan buat tampilan dari card atau keranjang, yang mana ketika datanya itu tidak ada. Kita balik lagi ke project kita ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan metode dari tipe list ya, yang mana metode tersebut adalah untuk mengeluarkan panjangnya data. Contohnya seperti ini ya, apa namanya, list card.length. Nah, ini kita akan buat ini ya, panjangnya data. Nah, kita akan tambahkan ini di bagian bodinya ya. Kita akan tambahkan itu di bagian bodinya. Namun jangan pas di bagian save area-nya, kita bagian ini aja, di bagian list view-nya. Kita tambahkan list
card.length. Nah, ini jika listnya itu panjangnya 0 atau list card.length-nya itu 0. Nah, ini pertama kita tampilkan teks saja dulu ya. Data is empty. Kita save dulu. Nah, untuk menguji tampilan ini, kita buka XAMPP, lalu ke MySQL-nya, bagian MySQL kita buka adminnya ya, biar langsung mengarahkan ke database kita menggunakan DBMS localhost. Kita buka database yang sudah kita buat, MedHealth. Lalu kita menuju ke bagian keranjang card ya, atau card. Ini kita hapus semua aja ya. Check all. Lalu kita delete. Yes. Nah, ini boleh dikembalikan dulu. Nah, ini sudah di halaman utamanya ya. Lalu coba kita kembali ke halaman keranjang. Nah, ini sudah ada tampilannya ya, bahwa datanya ini 0 atau kosong ya. Sesuai dengan kondisi yang pertama, bahwa list card-nya ini panjangnya 0 atau 0, atau artinya ini tidak ada data di dalam list card ini. Maka yang tampil adalah teksnya. Nah, di sini kita akan desain sesuai dengan yang ada di desain user interface kita. Oke, langsung aja kita mulai ya. Di sini kita bisa panggil ya. Illustration ya, harusnya ya. Kita butuh image. Image-nya ini kita lihat dulu. Ada nggak di sini? No history, bukan, no data illustration. Bukannya ini mau untuk search ya. Kita lihat. Nih, empty card. Nah, ini ya, empty card. Kita gunakan yang ini. Assets. Apa tadi? Empty card illustration.png. Ternyata ada error ya. Di sini kita lihat errornya itu, coba kita lihat properti yang lainnya ya. Oh, mungkin ini belum kita tambahkan ya. Coba kita sesuaikan dulu, kita tambahkan. Oops, apa tadi? There are no product in your card. Seperti ini. Masih error ya, kita tambahkan lagi untuk subtitlenya. Lalu subtitle 2-nya juga. Kita save. Oh, ini sudah ada ya. Jadi ternyata errornya tadi itu ada beberapa properti yang harus kita masukkan terlebih dahulu. Ini kita tinggal ganti aja. Kita sesuaikan. Your card is still empty. Kita sesuaikan dengan yang ada di desainnya ya.
Oke, ini selanjutnya kita rapihkan dulu ya. Kita rapihkan nih. Kita copy. Kita cut dulu ini ya. Kita cut. Lalu di sini kan ada my card-nya tetap ikut ya. My card-nya tetap ikut. Coba kita masukkan di sini. Oke, my card-nya sudah ada. Oh, ini kita hilangkan dulu ya. Ini kan ada di floating action button ya. Floating action buttonnya ini kita tambahkan kondisi yang sama. Jika list card-nya itu panjangnya adalah 0, nah itu kita berikan size box aja, jadi dia nggak ada ya, kosong. Nah, ini tinggal kita rapihkan bagian dari ilustrasinya ya. Dari ilustrasinya ini kita bungkus menjadi kontainer. Maksudnya kita bungkus menggunakan kontainer. Kita berikan padding yang masing-masing itu 24. Oke. Kita berikan margin atasnya top ya, top 50. Cukup ya. Oh, di sini ada button ya di bawahnya. Ada button. Jadi ini bisa kita kurangkan aja menjadi 30. Ups, terlalu jauh. Nah, ini kita tambahkan child di sini. Apa childnya? Button primary. Lalu kita tambahkan teks shopping now. Seperti ini ya. Kita lihat shopping now. Oh, ini harusnya buttonnya ini sesuai dengan jarak dari teksnya. Itu bisa kita bungkus lagi menggunakan kontainer. Lalu kita berikan panjangnya disesuaikan ya. Media query of size, lalu panjangnya disesuaikan dengan ukuran layarnya. Nah, sudah ya. Lalu di sini kita bisa berikan function on tab-nya menggunakan anonymous function dulu, karena ini belum tahu ya, ini kita akan mau arahkan kemana buttonnya. Nah, di sini kontainer ini bisa kita berikan margin atas sebesar 30 supaya ada jaraknya ini. Nah, oke. Mungkin ini cukup ya. Selanjutnya button ini akan kita arahkan menuju ke halaman main page ya. Navigator dot push and remove until. Di sini new root-nya itu kita berikan material page root ya, material page root. Ini bisa kita geser dulu aja ya. Material page root dengan konteks. Lalu kita kembalikan ke kelas dari main page ya. Nah, di sini kita berikan titik koma di akhirnya. Ini bisa kita silang aja. Kita geser lagi ya ininya sini. Kita save.
Kita balik dulu ke halaman sebelumnya. Lalu kita coba kembali ke halaman keranjang. Nah, ini buttonnya coba kita klik ya. Kita tap maksudnya. Oops, ini ada error. .js di mana ya? Letaknya. Oh, ini bisa kita hapus. Kita save, lalu kita coba ulang. Kembali ke halaman keranjang. Kita tap pada buttonnya. Nah, di sini udah kembali ke halaman main page ya. Kita datanya kosong, kita nggak punya data dalam keranjang maksudnya. Lalu kita diminta untuk berbelanja sekarang. Nah, di sini kita akan dikembalikan ke halaman main page ya, di mana di sini terdapat data-data produk yang bisa kita tambahkan ke dalam keranjang. Kita bisa menambahkannya, contohnya ini ya, kita tambahkan produk, ditambahkan ya. Lalu kita lihat dalam keranjangnya. Nah, ini sudah muncul ya. Jika datanya ada seperti ini, jika tidak ada, maka akan menampilkan sebuah illustration yang menginformasikan bahwa kita tidak memiliki data dalam keranjang dan kita akan diarahkan ke halaman main page. Yang mana halaman main page itu merupakan halaman utama kita yang menampilkan produk-produk dan juga kategori. Untuk halaman illustration ketika data keranjang tidak ada, sudah selesai ya. Sampai di sini. Selanjutnya kita akan buat fitur yang ada dalam keranjang ya. Di sini kita bisa menambahkan atau mengurangi kuantiti dari produk yang sudah kita tambahkan. Langsung aja ya kita buat. Pertama kita buat API-nya terlebih dahulu. Kita buka folder API-nya ya. Nah, ini sudah saya buka ya folder API-nya. Lalu kita buat file baru. Di sini saya beri nama update quantity.php. Seperti biasa ya, tag dari PHP. Lalu kita butuh file dari config-nya. Ini kita Ctrl B dulu ya supaya lebih luas. Lalu kita akan gunakan metode post ya. Di sini server request method ya. Post. Kita buat variabel response-nya. Lalu variabel ini ya, card ID-nya. Yang mana card ID ini kita dapatkan dari post card ID yang sudah ditambahkan ini ya. Sini begini aja, kita samakan ya. Lalu yang terakhir adalah variabel dari tipenya. Tipe ini digunakan untuk membedakan antara tambah dan kurang ya. Oke, sudah. Lalu kita buat pengecekan terhadap cardnya. Apakah data keranjangnya itu ada? Select bintang from card ya. Tabel kita kan namanya card ya kalau nggak salah ya. Bener ya, card. Where ID card ini sama dengan variabel card ID ini ya. Oke. Selanjutnya kita
lihat hasilnya. MySQL fetch array ya, lalu checkard, variabel checkard. Nah, di sini kita buat variabel untuk kuantitinya. Kuantiti ini diisi dengan, ini harusnya result, diisi dengan result, lalu key-nya quantity. Oke. Nah, di sini kita buat condition ya, conditional if ya, if else harusnya. Ini kondisi pertama itu adalah jika resultnya ada, maka di sini kita buat pengkondisian lagi, if else. Kondisi yang kedua ini variabel tipe, jika variabel tipenya itu tambah, di sini kita buat variabel update tambah ya, query update tambah, MySQL query connection, jangan lupa ya, lalu update nama tabelnya dulu, card, set. Nah, ini yang mau di set apa nih? Quantity ya, quantity, sound kuantitinya ditambah 1 gini. Where-nya itu berdasarkan ID cardnya ya, ID card. Di card ini bener kan ya, sama dengan si variabel card ID kayak begini. Nah, di sini kita buat pengkondisian lagi, jika berhasil ya update tambahnya, maka kita tampilkan responnya. Maaf, dari value nya itu kita, jika berhasil 1, lalu respon pesannya di sini string kosong aja ya, lalu kita encode si responnya seperti ini ya. Selanjutnya jika tidak berhasil, ini bisa kita copy aja, kita paste di sini, lalu ini value kita ganti 0, pesannya violate to add the quantity aja ya. Di sini jika tipenya tambah, itu kan ini ya, kita update, artinya else ini kan bisa saja tipenya kurang ya, tipenya kurang. Tapi di sini di tipe kurang ini kita buat pengkondisian lagi, if else. Nah, kondisi ini untuk apa? Dari result ini, result quantity ini, jika kuantitinya itu 1, nah ini ketika ini kuantitinya 1, ketika kita kurangin, nah itu harusnya hilang. Kita akan buat seperti itu. Jika kuantitinya 1, kita akan berikan query delete ya, di sini query delete produknya, MySQL query connection, lalu delete from card where ID card sama dengan variable card ID.
Nah, ini kita bisa copy dari sini aja untuk responnya. Kita paste. Nah, ini kita ganti query delete. Jika selain satu, nah kita cukup mengupdate aja. Jika sebelumnya itu bertambah, maka ini berkurang. Query update kurang ya. MySQL query connection. Lalu ini bisa kita copy, kita paste di sini. Nah, ini kita ganti ya. Untuk pesannya juga sama. Di sini. Lalu ini kita ganti menjadi update kurang ya. Kita save. Nah, ini ada else yang terakhir nih. Else yang terakhir ini menunjukkan bahwa jika resultnya nggak ada nih, maksudnya jika card yang berdasarkan ID cardnya itu nggak ada ya, misalkan data produk ini berdasarkan ID card yang ada di dalam database itu kosong ya. Nah, maka ini kita tinggal panggil pesan yang ini aja nih. Oke, cukup seperti ini sih sebenarnya. Lalu ini kita coba di web browsernya, localhost metaldb update quantity. Nah, di sini kosong ya, tidak ada problem di sini. Coba kita tes menggunakan Postman. Oke, Postman-nya sudah saya terbuka ya. Kita copy dulu ini dari URL-nya, lalu kita tambahkan metodenya post. Kita copy URL-nya menuju body from data. Key yang pertama itu adalah tadi card ID yang pertama ya, card ID. Yang kedua adalah tipenya ini seperti ini ya. Nah, ini card ID produk ini berapa? 8 ya, 8. Tipenya coba kita tambah. Kita kirim datanya. Di sini undefined index quantity ya. Tapi coba kita lihat ke dalam database-nya apakah kuantitinya bertambah. Ya, kuantitinya bertambah ya. Artinya di sini untuk tipe tambah sudah berhasil. Selanjutnya kita akan coba untuk tipe kurang ya. Di sini. Nah, ini kita ganti 9 ya, karena tadi ada kesalahan teknis pada video ini. Jadi ini kita coba ulang. Kita akan kirim datanya ya dengan metode kurang. Maksudnya tipenya itu kurang. Kita send. Nah, ini berhasil ya harusnya ya. Kita browse. Nah, ini berkurang menjadi 1 ya. Nah, lalu jika kuantitinya 1, jika kita send kembali, nah ini tetap berhasil. Lalu kita browse lagi, maka ini akan hilang. Jadi ketika kuantitinya 1, data produk dalam keranjangnya akan hilang ketika dikurangkan ya. Nah, untuk query-nya seperti ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Untuk bagian ini di value ini yang kita harus sesuaikan dengan tabel keranjang. Jadi untuk teman-teman yang isinya seperti ini, itu coba bisa disesuaikan kembali dengan tabel card dari teman-teman. Lalu untuk tipe tambah seperti ini ya, dia akan menambahkan 1. Jika tipenya selain tambah, dia akan mengecek dulu apakah kuantitinya itu 1. Jika 1, nanti datanya akan hilang. Tapi jika maksudnya hilang di sini, datanya terhapus ya.
secara otomatis. Nah, itu selain dari 1 nanti akan berkurang 1 ya kuantitinya. Misalkan kuantitinya ada 2, nah maka dia akan berkurang menjadi 1. Nah, ketika kuantitinya 1, nanti produknya akan terhapus secara otomatis ya. Oke, selanjutnya kita akan implementasikan API ini di project kita ya. Kita kembali ke folder project kita. Nah, ini adalah folder project kita ya. Kita pasang dulu untuk link API-nya, URL API-nya. Ini bisa kita copy, kita ganti aja ini update quantity. Lalu linknya ini kita bisa sesuaikan update quantity ini ya. Kita pasang di akhirnya. Kita save. Lalu kita kembali ke halaman Carpage ya. Nah, di sini kita akan menggunakan metode post ya untuk mengirimkan update quantity-nya. Update quantity. Di sini kita kasih parameternya itu adalah tipe asynchronous. Kita buat variabel untuk URL update-nya. URI parse dari base URL dot update quantity. Final response sama dengan http dot post ya. Nah, URL-nya ini URL update quantity. Nah, jangan lupa ketika metodenya post itu kita tambahkan sebuah body di sini ya. Nah, body yang kita perluin itu adalah, kita lihat itu pertama dari ID card-nya, lalu kedua dari tipenya ya. Untuk card ID-nya sini kita buat satu lagi ya. Parameternya itu card model. Nah, ini titik 2 model ya. Lalu tipenya titik 2 tipe. Oke, seperti ini. File data kita decode ya. Dot body. Saja value-nya kita ambil ya. Nilai value-nya. Data value. Message. Oke, di sini kurang S ya. Lalu data message ya. Kita samakan aja. Ada di API. Kita save. Kita buat conditional ya. Jika value-nya itu sama dengan 1, maka kita print aja dah message-nya. Kita akan berikan set state. Ini untuk else-nya juga sama ya. Oke, cukup. Selanjutnya metode update quantity ini kita implementasikan di kedua button ini ya, dua icon button ini. Cari icon buttonnya di list view builder. Nah, ini icon button yang pertama kita berikan di icon button tambah ya, update quantity. Tipenya kita kasih string tambah
Lalu modelnya ini kita berikan si ini ya, list card ini X. Oke, begini. Save. Nah, untuk yang kurangnya, yang remove ini, icon button remove juga kita berikan sama tipenya, tapi kurang. Modelnya itu X ya. Kita save. Nah, ini coba kita restart ya. Aplikasinya sudah kita restart. Selanjutnya kita coba untuk update quantity-nya. Kita tambahkan ya. Sini. Oke, di sini terdapat error ya, teman-teman. Error ini kita bisa ganti ini menjadi string aja. Nah, ini ada problem di sini kalau misalnya kita ganti string, karena card model itu nggak bisa can be assigned yang nggak bisa digunakan, nggak bisa menggunakan string ya. Nah, ini kan tipe datanya card model nih untuk X ini. Nah, ini karena string kita ganti menjadi x.id card. Nah, ini kita teruskan aja dulu ini. Kita save. Ini bisa kita restart ya. Oke, aplikasinya udah kita restart ya. Sekarang kita coba lagi. Ya, kita tambahkan. Coba kita lihat pesannya di sini ya. Karena kan ini kita cuman print aja. Kita lihat pesannya di sini. Nah, ini kosong ya. Kita lihat ya. Artinya apa? Nah, ini sudah bertambah. Nah, untuk kuantitinya ini belum kita set. Ini belum berubah ya secara otomatis kuantitinya. Ini kita buat metode refresh aja ya di sini. Refresh. Yang mana ini akan mengembalikan si get card ya. Lalu kita panggil metode refreshnya di sini. Oke. Kita kembali. Kita balik lagi ke keranjang. Kita coba tambahkan. Nah, udah ya. Ya, ini seperti ini. Selanjutnya kita akan get dari total item ini ya. Jadi ini nanti kita get berapa total harga keseluruhan dari produk yang sudah ditambahkan dalam keranjang. Oke, tapi sebelum itu saya akan ubah sedikit mengenai refresh ini ya. Ini hapus saja. Lalu di dalam update quantity ini kita ganti menjadi get. Ini kali ya, ini aja ya. Seperti ini. Kita save. Lalu coba kita uji ya untuk update quantity-nya. Apakah bisa berjalan dengan normal ya? Masih bisa berjalan ya. Oke. Selanjutnya kita akan buat total harga di sini ya dari produk yang sudah ditambahkan dalam keranjang. Oke, kita kembali ke folder API-nya ya. Nah, kita akan menambahkan satu buah file lagi, namanya get total price.php. Di sini kita akan menggunakan metode get ya untuk total harganya. PHP. Lalu jangan lupa untuk file config-nya. Selanjutnya kita buat variable response-nya nanti. Lalu selanjutnya adalah variabel dari user ID-nya ya.
.get user ID. Nah, yang kita select di sini adalah total price-nya ya. Teman-teman bisa ikutin query-nya seperti ini. SQL query, connection-nya seperti biasa, lalu query dari SQL-nya ya. Select sum. Yang kita butuhkan dari sum ini, kita butuh dua buah entity ya dari sebuah tabel. Yang kita butuhkan tabelnya itu adalah table card. Kita lihat table card di sini. Kita akan melakukan penjumlahan antara quantity dan juga price ya di sini. Kita butuh dua quantity ini. Dikali price. Ini kita ganti entitasnya nanti setelah datanya berhasil didapatkan. From tabelnya where ID user ini ya, ID user ini user kita minimize dulu sama dengan variable user ID-nya. Save. Kita ambil hasilnya ya. Result, variable result, MySQL, fetch array, query total price. Lalu kita buat responsnya yaitu total sama dengan result total. Nah, total yang ini itu dari ini ya, dari entitas hasilnya. Lalu kita echo JSON encode response. Oke, sekarang kita tes di URL-nya. Kita refresh localhost mathldb ya, lalu get total price. Nah, di sini kita butuh user ID ya, parameter user ID di URL ini sama dengan ini. Kita punya ID user yang dua nih ya, kita pakai yang ini, enter. Nah, ini hasilnya adalah 100.000 ya, karena 2 kali 50.000 itu adalah 100.000. Nah, ini sudah dapat ya. Oke, artinya ini query ini sudah berhasil. Selanjutnya ini kita implementasikan ke folder project kita ya. Di sini kita buat metode baru, namanya itu card total price saja ya. Metodenya asynchronous. Kita buat variabel dulu, namanya sum price sama dengan 0. Nah, kita belum buat URL untuk ininya ya, kita buat dulu ya URL-nya. Kita menuju ke API, kita tambahkan variabelnya total price card ya, begini aja nggak apa-apa. Lalu kita copy ininya sampai ke sama dengan ini ya, kita copy, kita paste di sini. Oke, lalu kita kembali ke card page. Mana card page? Di sini pertama kita buat variable URL-nya. Ini kita base URL. Oh, ureparse ya, maaf saya lupa, ureparse base
URL dot total price card tambah di sini di get proof ini kita sudah punya user ID ya. Untuk value dari parameter user ID ini kita gunakan itu ya, user ID. Jadi mana tadi? Ini ya, ini tinggal ditambah aja user ID. Selanjutnya final response await http .get. Nah, di sini kita panggil URL total price-nya ini. Oke. Seperti ini. Lalu kita buat pengkondisian mengenai respons status code-nya. Status code sama dengan 200. Artinya ini sukses ya, 200 ya. Final data. Kita ambil responsnya. JSON decode. Response.body string total sama dengan data total ya. Kita ambil dari sini ya, total ini key dari respon dari file API kita. Selanjutnya kita set state sum price-nya itu sama dengan total. Oke, ini coba kita print dulu ya di sini ya. Sum price, lalu card total price-nya itu kita panggil di sini. Nah, ini kita buka emulatornya, lalu kita restart. Ya, aplikasinya sudah kita restart ya. Nah, kita kembali ke halaman keranjang. Nah, kita lihat statusnya di sini. Ini adalah total dari harga produk ini Zytrolin dikali dengan quantity. Nah, ini hasilnya ya. Nah, selanjutnya kita bisa implementasikan di sini ya, total items. Kita cari untuk tampilan ini, total items ini. Kita scroll ke bawah. Total items berada di ini ya, harusnya di ini ya. Apa namanya? Floating action button. Ini ya, floating action button. Kita cari ini total items. Nah, kita implementasikan di sini. Sum price. Nah, ini sudah berubah ya menjadi 100.000. Ya. Nah, untuk ini juga bisa kita masukkan ke dalam price format ya supaya informasinya jelas. Price ya harusnya. Price dot format sum price. Nah, ini tinggal di concat. Oh, ini di parse dulu. Lalu sum price. Oke, sudah ya. Nah, untuk total payment ini seharusnya hasil dari total items ini ditambah dengan delivery fee ini ya. Oke. Sebenarnya itu bisa dilakukan di sini. Kita buat variabel dulu. Namanya total payment ya. Ini integer aja tipenya ya. Total payment sama dengan 0. Nah, ini total payment sama dengan sum price ditambah dengan delivery.
Ini kita parse dulu menjadi integer. Sum price. Delivery ini tipenya adalah integer ya. Udah seperti ini. Lalu kita implementasikan lagi di bagian total payment ini. Caranya kita buat yang sama ya. Format total payment. Ya, ini 0. Coba kita kembali dulu ya. Kita balik lagi ke halaman keranjang. Ya, ini sudah muncul ya. Jadi total items ini yang kita get dari API, lalu total payment ini adalah hasil dari total items ditambah dengan delivery fee. Nah, karena kan ini statusnya free, itu delivery-nya 0. Nah, teman-teman bisa coba improve sendiri mengenai delivery fee ini ya. Jadi untuk konsepnya total items ditambah dengan delivery fee. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk video kali ini kesimpulannya kita telah membuat beberapa fitur ya. Pertama ada update quantity. Lalu kedua yaitu kondisi dimana ketika di dalam halaman keranjang ini tidak ada produk yang ditambahkan, maka akan tampil sebuah ilustrasi ya. Seperti ini. Jika teman-teman kedapatan error seperti ini ya, ini dikarenakan sum price ini datanya itu 0 ya. Karena apa? Karena di sini tidak ada data produk. Yang mana sum price ini adalah total harga dari produk-produk yang ditambahkan dalam keranjang. Nah, makanya ketika data keranjangnya kosong di sini ya, nah sum price ini menjadi 0. Untuk mengatasi hal ini, itu kita buat itinerary condition ya. Jadi di sini sum price jika 0 itu cukup berikan nilai 0 aja. Jadi ketika sum price-nya itu 0, total payment-nya ini menjadi 0. Kita save. Lalu kita kembali ya. Kita restart. Setelah kita restart, kita buka lagi halaman keranjangnya. Nah, di sini tidak terjadi apa-apa ya. Nah, untuk memastikan hal tersebut, coba kita tambahkan ke dalam keranjang satu buah produk ya. Misalkan ini Amoxan. Lalu kita lihat dalam keranjang ya. Coba kita tambahkan dulu untuk mengetahui update quantity-nya berjalan ya semuanya ya. Ini 80.000, ini juga. Lalu kita akan kurangi dan kurangi lagi. Nah, ini normal ya. Jadi ini tidak ada error seperti sebelumnya. Nah, ini untuk materi hari ini kita juga sudah buat illustration ya. Ketika datanya tidak ada dalam keranjang. Lalu juga kita buat get total price dari data-data produk yang ada dalam keranjang. Dan yang terakhir kita tambahkan total payment ya. Yang mana total payment hasil dari total price ditambah dengan delivery. Nah, untuk delivery teman-teman bisa coba improve sendiri mengenai hal ini. Untuk materi ini saya menjelaskan sampai di sini aja ya. Jadi untuk delivery teman-teman bisa improve lagi. Nah, pada video kali ini sudah lumayan jauh ya pembahasannya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikutinya sampai materi ini benar-benar selesai, sampai ke checkout dan muncul produk ke dalam halaman history. Nah, outputnya mungkin seperti itu ya harapannya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau penyebutan seperti variabel, metode dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan di sini juga saya masih belajar
mengenai istilah-istilah dalam pemrograman. Jika teman-teman ingin mengoreksi, silahkan di kolom komentar ya. Dan jika ingin memberikan pertanyaan, kritik, dan saran, dengan senang hati di kolom komentar. Jika teman-teman suka video ini, boleh di-share ke yang lain supaya bermanfaat untuk yang lainnya juga yang ingin belajar mengenai pemrograman Android menggunakan framework Flutter. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.